Heboh namanya dituding netizen sebagai ayah biologis Ressa Rizky Rosano. Adji Pangestu pun angkat bicara. Tudingan netizen tersebut berawal dari aksi kocokologi yang dibuat oleh netizen sendiri terkait kemiripan wajah Ressa dengan Adji Pangestu. Bahkan netizen mengklaim bahwa Adji Pangestu merupakan salah satu mantan kekasih Denada tepatnya di tahun 2001 silam. Adji Pangestu mengaku dirinya sempat merasa kesal dengan aksi netizen tersebut. Apalagi sampai akun sosial media puteranya Muhammad Raffi Akbar Pangestu pun ikut ditautkan dengan berita miring tersebut. Lantas, seperti apa pernyataan Adji Pangestu terkait tudingan netizen tersebut? Seperti apa pula pernyataan Ressa terkait ayah biologisnya di balik perjuangannya mendapat pengakuan sebagai anak secara tertulis oleh Denada? Seperti apa pula pihak Denada menanggapi perjuangan Ressa tersebut yang ingin diakui secara tertulis di kartu keluarga yang sama dengan Denada dan Aisyah putrinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di balik perjuangan Ressa Rizky Rosano mendapat pengakuan tertulis dari Denada yang menyatakan dirinya adalah anak kandungnya. Rupanya menyeret nama-nama lain. Hal itu dipicu oleh aksi netizen yang heboh membuat cocokologi wajah Ressa Rosano dengan wajah sejumlah artis pria. Di antaranya yang terseret akibat aksi cocokologi netizen tersebut adalah Adji Pangestu. Netizen menuding Adji Pangestu diduga sebagai ayah biologis Ressa Rizky Rosano berdasarkan kokokologi karakter wajah. Rupanya, aksi kocokologi netizen tersebut sudah dipantau Adji Pangestu selama ini. Melihat semua itu, Adji Pangestu mengaku hanya senyum-senyum saja. Pasalnya, ia sendiri merasa tidak ada hubungan personal dengan Denada dan tidak pernah terlibat kerja sama secara profesional. Adji Pangestu juga mengaku merasa terkejut ketika netizen menyebutnya sebagai mantan kekasih Denada pada tahun 2021 silam. Namun, di tengah aksi netizen yang seakan menggila tersebut, benarkah Adji Pangestu akan mengambil langkah hukum? Ya, gue hanya cuma bisa bilang gimana ya, ini kan dunia media sosial ya seperti ini adanya. Ya kita harus mengerti kalau netizen itu seperti itu. Cocokologi, tiba-tiba foto gue diambil dari Google, terus dikasih caption di bawahnya, pacarnya itu 2001 gitu kan. Gue juga agak kaget karena secara personal gue nggak kenal. Pernah ketemu sekali, itu pun sama mantan suaminya dalam acara aja. Kalau main bareng atau telepon-teleponan, jadi sebenarnya nggak ada hubungannya personal. Cuman ini netizen aja, aku tahu dari satu platform, terus disambungin sampai ke IG. Sengaja memang gue nggak mau komentar gitu, karena gue juga bingung, nanti komentar jadi salah lagi, nggak komentar jadi salah juga. Tapi menurut gue, ya itu biarlah permainan di media sosial. Yang penting yang mesti gue bilang, dan gue juga nggak mau bikin klarifikasi di media sosial, makanya lewat teman-teman semua mungkin gue hanya bisa bilang gue nggak ada hubungan sama Denada, gue nggak kenal secara profesional sama Denada, dan gue berharap mudah-mudahan kasusnya Denada dan Ressa itu endingnya dengan baik gitu loh, itu aja. Telinganya juga mirip katanya. Nah nanti gue juga lagi cari foto-foto gue gitu yang memang kelihatan telinga, mau gue posting jadi biar cocokologi gitu loh sekalian gitu loh. Cuman nggak ada yang bener-bener kuping gitu, tapi ya itulah serunya netizen ya, jadi semua dibikin cocokologi gitu loh. Ya gue berharap sih mudah-mudahan jangan sampai ada orang lain lagi yang terseret gitu loh. Kalau hanya gue aja, gue bisa terima dan nggak apa-apa. Biar netizen menggila, netizen itulah serunya media sosial. Gue nggak terpengaruh sama sekali, mesti ada somasi, ada tuntutan, terus gue cari netizen itu marah-marah, gue nggak. Gue cuma baca senyum-senyum, ketawa-ketawa. Ring satu gue aja, keluarga gue yang tahu.
kasih tahu, sahabat-sahabat gue kasih tahu, dan sama teman-teman aja gue ngomong, gue nggak akan ngomong di mana-mana. Proses Gak sih ya, kayaknya sekelewatannya apapun sih menurut gue, mereka itu cuma iseng, mereka itu nggak punya maksud yang buruk sama gue gitu loh. Mereka juga seru-seruan gitu loh, terus sampai kalau ke jalur hukum buat gue terlalu jauh gitu. Apapun yang akan diomongin sama mereka, kejam pun nanti kan semua berbalik ke mereka gitu. Jadi buat gue difitnah, ambil berkahnya, ambil pahalanya. Semakin difitnah, gue mungkin semakin banyak. Yang penting gue hanya berdoa semoga berhenti di gue aja gitu, jangan sampai ada orang lain lagi yang ikut terseret-seret. Kan gue dengar ada teman-teman gue yang ikut terseret juga tuh nama-namanya. Itu kan sayang gitu loh, maksudnya ya udah kalau ke gue aja, jangan sampai yang nambah lagi nanti nama lagi gitu, udahlah gitu. Adji Pangestu juga merasa perlu menjawab tudingan yang bersumber dari cocokologi netizen tersebut demi anaknya Muhammad Raffi Akbar Pangestu. Adji Pangestu menyebut bahwa ia sudah menyampaikan lebih dulu kepada putranya terkait isu tersebut sebelum ada orang lain yang menyampaikan kepada putranya. Langkah itu dilakukan Adji Pangestu ketika mulai gencar netizen menautkan link isu miring tersebut dengan akun sosial media Raffi. Hal itulah yang membuat Adji Pangestu awalnya merasa terganggu, bahkan sempat merasa kesal. Sampai ia pun meminta maaf kepada Raffi terkait hal yang mungkin akan menimbulkan ketidaknyaman bagi putranya. Lantas, Adji Pangestu juga mengungkap respon putranya ketika itu yang terbilang mengejutkan. Sempet kesel kemarin ada dampaknya karena gini, kalau menyangkut gue aja nggak apa-apa, tapi udah mulai nge-tag ke anak gue gitu loh, ke Raffi itu udah mulai di-tag gitu loh. Jadi gue sempat bilang sama Raffi, gue bilang, Mas Raffi, papa mohon maaf ya kalau mengganggu kenyamanan kamu, karena ini ada beberapa netizen yang nge-tag ke nama kamu gitu. Jadi mohon dimengerti, kata Raffi, aman, dia bilang gitu, dia ngerti gitu. Jadi ya terganggunya itu, cuman selebihnya sih omongan-omongan itu buat gue sih nggak apa-apa, itu netizen, itu keseruan netizen gitu loh. Jadi gue ngikutin ada platform A, B, C, tiga-tiganya omongannya serem-serem, tapi buat gue ya gue ketawa-ketawa aja, seru karena memang gue nggak kenapa-napa. Itu nih. Anak kan aku tanya, Mas maaf kamu terganggu nggak gini? Ada apa ya? Nggak, di Instagram nggak ada apa-apa. Oh kamu nggak tahu kasus yang sekarang? Kasus apa ya? Terus disebutin nama penyanyinya. Ini siapa ya katanya gitu. Kan anak gua mungkin nggak terlalu gimana ya. Jadi dia sama sekali dia totally nggak tahu gosipnya, nggak tahu update orang-orangnya. Jadi dia ya pas gua kasih tahu baru dia notice gitu loh. Dan ya gua harus bilang duluan sama dia sebelum dia nanya sama gua. Sebelumnya, Ressa Rizky juga sempat menanggapi terkait beberapa nama yang dikaitkan netizen diduga sebagai ayah biologisnya. Dikatakan Ressa bahwa dirinya pun belum tahu siapa ayah biologisnya dan yang kini ia perjuangkan adalah pengakuan dari ibu kandungnya. Karena menurut Ressa, dengan mendapat pengakuan dari ibu kandungnya, otomatis ia akan tahu siapa ayah biologisnya. Begini jawaban Ressa ketika didampingi dengan kuasa hukumnya kemarin. Disambungkan dengan Adji Pangestu, dimirip-miripkan pendapat Ressa. Kalau dari Ressa sendiri, Ressa nggak tahu ya Kak, masih belum tahu. Itu. Jadi kita fokus ke ibu aja. Ke ibu aja. Ya. Dan kalau ibu mengakui kan pasti bakal tahu. Ini yang harus saya ulas kembali kan. Jadi kalau ketentuan pasal 48 ayat 1 itu Undang-Undang Perkawinan itu kan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan itu kan hanya memiliki hubungan keberdataan dengan ibunya, gitu. Akan tetapi frasa itu kemudian diperluas oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 46 tahun 2010 yang menyatakan bahwa serta bapak biologisnya, ya, asalkan kemudian bisa dibuktikan melalui teknologi dan ilmu pengetahuan, kan begitu, tes DNA contohnya. Itu pun hak Ressa. Kalau andai kata nantinya lari ke sana, ya insya Allah lah yang namanya manusia itu kepingin tahu bapaknya kan juga masuk akal. Dalam hal ini saya ingin memohon kepada kawan-kawan agar sedikit memahami persoalan ini. Yang namanya manusia, siapa yang tidak kepingin tahu bapaknya. Tetapi kalau untuk nama, saya tidak pernah menyebut nama karena takutnya fitnah. Betul. Biar nanti ibunya yang menjawab itu. Di sisi lain,
Pihak Denada menyampaikan tanggapan usai Resa ingin diakui sebagai anak secara tertulis. Lantas, benarkah Denada akan buatkan kartu keluarga baru agar nama Resa dituangkan di sana? Denada melalui kuasa hukumnya mempertanyakan maksud Resa Rizky Rosano yang tiba-tiba muncul ke publik. Kemunculan Resa tersebut menurut kuasa hukum Denada terjadi di tengah proses mediasi antar mereka yang belum tuntas. Langkah Resa tersebut dinilai pihak Denada seolah ingin menyerbu Denada selaku ibu kandungnya. Menurut kuasa hukum Denada, sebagai ibunda Resa, Denada tidak mungkin menyerang balik Resa karena ia adalah anak dari kliennya. Mediasi kan kita hitung anggaplah 3 minggu ya. Saya sudah ngobrol sama pihak manajemen Denada sama Mbak Denadanya juga menentukan waktu. Oh tiba-tiba mestinya ini masa apa ya istilahnya kayak masa damai gitu loh Mas. Polling down dulu untuk menentukan waktu kapan ketemunya, malah podcast kemana-mana akhirnya kan bikin gaduh. Seakan-akannya kami nilainya gitu. Berarti dengan Mayan tadi ya sudah tidak ada muspra, sudah usaha kami karena kan nyerbu gitu loh, nyerang gitu. Padahal ya ini kan ibunya lah, sedangkan ibunya masa mau nyerang kan, yang enggak mungkin tega. Naluri ibu loh Mas. Ya makanya itu karena sudah ditempuh jalur hukum oleh pihak Resa, didaftarkan di register pengadilan, ya kita hormati lah. Berita acara sidang itu nanti step by stepnya kita hormati, kita jalankan, tidak langsung dikeluarkan gitu, enggak. Karena mereka kan yang menempuh jalur hukum. Kalau tidak jalur hukum dulu, atau gimana ya, kayak kekeluargaan dulu ya kita sebutkan, langsung kita kasihkan. Yang menempuh jalur hukum itu kan mereka ya. Lantas kita harus ya menghormati jalannya step by step persidangan tadi. Nggak ujuk-ujuk langsung minta kita kasih, ya enggak. Kan ada agenda sidangnya. Awal besok pembacaan gugatan namanya. Terus saya ditunda untuk menjawab, replik, duplik, terus pembuktian, baru ke ranah pembuktian itu kita kasih, kan gitu. Tak hanya itu, terkait keinginan Resa Rizky Rosano agar namanya berada dalam satu kartu keluarga secara tertulis dengan Denada, juga mendapat tanggapan dari pihak kuasa hukum Denada. Menurutnya, keinginan Resa tersebut akan dibuatkan nanti di kemudian hari. Namun, untuk saat ini, Resa dalam gugatannya tidak menuntut terkait hal tersebut. Terkait tuntutan Resa agar dirinya diakui sebagai anak oleh Denada, kuasa hukum Denada menjelaskan bahwa memang dari dulu sudah diakui, bahkan selama ini biaya pendidikan, pembelian rumah dan mobil semua ditanggung oleh Denada. Karena itulah pihak Denada merasa terkejut ketika tiba-tiba ada gugatan 7 miliar rupiah dari Resa. Gugatan itu tidak disebut ya. Untuk itu di luar gugatan saya tidak bisa komen. Ya boleh lah ya. Cuman kan ya ini ibunya loh. Masa harus gini kan ya gimana. Ya mestinya ya sudah ya, mulai dulu kan memang diakui Mas. Ya hujatan itu kami anggap kan dampak dari pada saat masa mediasi mereka manuver podcast kemana-mana, ngomong seenaknya, tidak sesuai fakta lah. Sehingga ya kami, karena kami yang menghormati jalannya sidang, pada saat masa mediasi juga masa tenang, harusnya ya introspeksi, kapan kita rembukan ketemu kan gitu. Tapi mereka malah gitu ya kita adepi aja. Ini kan kita ada timur ya. Ibarat anak sudah bisa nyupir, sudah dewasa, pada saat ada kepentingan, ketimbang nyuruh orang lain kan mendedikasikan ke anak, sambil ngasih pendidikan ke anak ini tadi. Toh
digaji 2,5 besar Pak di Banyuwangi Pak, Mas. Serius. Artis yang notabene adalah sahabat Denada, yaitu Iis Dahlia, juga memberi dukungan ini untuk Denada dan Ressa Rizky Rosano dalam menyelesaikan prahara di antara mereka. Lantas, seperti apa dukungan dan tanggapan Iis Dahlia atas prahara yang dialami Denada dan Ressa? Perjuangan Ressa Rizky Rosano yang berharap mendapatkan sebagai anak kandung Denada juga mendapat tanggapan dari Iis Dahlia. Iis Dahlia mengaku tidak ingin ikut mencampuri prahara antara Ressa dan Denada. Pasalnya, masalah itu sifatnya ranah pribadi Denada, sehingga Iis Dahlia merasa tidak perlu ikut bicara. Apalagi Denada sendiri belum buka suara, meski sudah menanggapi semuanya melalui kuasa hukumnya. Menurut Iis Dahlia, biarkan Denada dan Ressa sendiri yang menyelesaikan praraha antar mereka. Namun, sebagai teman Denada, Iis Dahlia mengaku merasa prihatin dan mendoakan semoga semuanya ada solusi terbaik, cepat selesai, dan semuanya baik-baik saja. Dari aja, ternyata alhamdulillah dia sekarang banyak yang ngajakin menawarkan pekerjaan. Aku kalau yang urusan itunya jangan nanya saya ya, karena itu adalah area pribadi. Saya orang yang jangankan sama sahabat dekat, sama saudara sekalipun, kalau mereka tidak berbicara, saya nggak berani bertanya. Satu, kedua, apalagi ini area pribadi, biarkan nanti Dena dan keluarganya yang menjelaskan sendiri seperti apa ya. Kita sebagai teman tuh cuman bisa prihatin, ikut mendoakan semoga semuanya cepat ada solusi dan baik-baik aja. Ya nguatinnya ya kan nggak perlu ngomong juga nguatinnya seperti apa. Ya kita pokoknya prihatin aja, mudah-mudahan ini cepat selesai, udah gitu aja. Ya alhamdulillah kan, berarti kan aku tadi juga ngomong sama Dena, aku bilang aku ketemu Ressa, terus ya alhamdulillah mah dia banyak rezeki gitu. Aku nggak tahu itu, biar kita menunggu saja, mudah-mudahan ada cepat solusinya. Pasti nanti ada solusi kok, kita doain aja. Yang terpenting adalah orang yang nggak tahu jangan pada so tahu, udah gitu aja. Biarkan mereka menyelesaikan karena ini urusan pribadi, aku nggak mau ikut campur. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.